Masih bersama dengan Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang dan juga Wasekjen Partai Demokrat versi Agus Harimurti Yudhoyono, Bung Jansen Sitindaun dan juga Bung Muhammad Rahmat. Saya akan bacakan apa yang kemudian disampaikan ke Bung Rahmat ya. Ketika Pak Max Sopakua ditanya soal pihak-pihak yang tak disentuh hukum, lalu Pak Max menyebutkan, ya Mas Ibas sendiri belum diproses hukum, kurang lebih seperti itu ya. Ibas juga sudah disebutkan sebagai saksi berapa banyak? Kan belum. Artinya Mas Ibas diduga terlibat kasus korupsi Hambalang. Ini yang dimaksudkan oleh Pak Max Sopakua atau tim dari Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang? Bung Rahmat? Ya, yang disampaikan Pak Max itu hanya mengutip ya apa yang disampaikan oleh Nazarudin dan Yulianis dalam kesaksiannya di persidangan. Kalau kita lihat rekam digitalnya kan bisa kita lihat itu dan sudah berulang-ulang. Bahkan rekaman digitalnya ketika minta Pak SBY dan Mas Ibas sebagai saksi fakta itu juga ada dan malah tidak bersedia untuk menjadi saksi fakta atau saksi yang meringankan kan. Jadi tidak ada yang baru yang disampaikan oleh Pak Max. Hanya Pak Max mengingatkan memori masyarakat kembali bahwa kasus Hambalang itu belum tuntas sesungguhnya. Dan menyebut nama Mas Ibas yang kemudian belum diproses hukum. Dan itu sudah disebut-sebut lama di media digital. Yulianis di persidangan juga sudah menyebut nama itu. Jadi yang disebut Pak Max bukan hal yang baru, itu cuma mengingatkan kembali saja. Betul Bung Jansen, bukan hal baru karena Mas Ibas sesungguhnya sering disebut tapi tidak diproses hukum. Itu makanya saya katakan, ini kan kita bicara soal hukum ini. Ini negara-negara ada penegak hukum, ada masyarakat hukum seperti kita ini. Jadi kalau penegak hukum ingin membuka kembali begitu persoalan Hambalang, buka aja, buka saja, itu dia. Sampai seterang penderang begitu. Tidak ada masalah kalau soal itu. Tetapi jangan kemudian ya dari mulut kita ini keluar kata-kata kalimat begitu. Seakan-akan posisi kita ini lebih tinggi, lebih pintar dari penegak hukum. Itu yang kacau. Iya. Negara kita ini masih negara hukum ini, masih negara. Ya, ini kan tudingan serius ya, Bung Jansen ya. Pak SBY mengkudeta Anas Urbaningrum, lalu Pak SBY menggergaji Anas Urbaningrum lewat penersangkaan Anas Urbaningrum. Lalu Mas Ibas belum diproses hukum terkait dengan korupsi Hambalang. Namanya orang mau tenggelam begitu. Semua mau ditariki begitulah dia. Jadi mungkin keberatan apa itu? Keberatan klaim teman-teman KLB. Enggak, artinya begini, kalau seandainya ada tudingan serius ini, tidakkah ada langkah juga yang serius? Kalau tidak ada langkah yang serius untuk kemudian menampiknya atau mungkin memberikan kesempatan untuk klarifikasi, somasi, dan lain sebagainya, tentu kan jangan-jangan masyarakat akan berpikir, jangan-jangan benar. Tipe kami bukan tipe mengumbar sesuatu di depan publik beginilah. Itu dia. Kalau kami akan mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak itu tadi, kan nggak perlu juga ngomong ke publik begini, keluar-keluar begini begitu, sama seperti teman-teman. Jadi ada rencana jelas apa yang untuk mengklarifikasi ini semua, karena itu dengan serius Pak SBY, Mas Ibas. Kalau soal Mas Ibas itu, kalau soal Hambalang, soal Wisma Atlet begitu, kan sudah terang-benderang di publik kita ini. Bahkan kalau kita lihat misalnya catatan, Nazar itu ditangkap di Kartagena itu di tahun 2011 begitu, 7 Agustus 2011 itu sudah pelarian. Yang sekarang ini ada di bloknya Uda Rahmat begitulah ya. Berarti 2011 ke sekarang sudah 10 tahun. Jadi persoalan ini sebenarnya sudah mengapung ini di ruang publik kita. Jangan-jangan persoalan Wisma Atlet dan Hambalang ini pun sudah jadi skripsi orang pun lulus dari sarjana hukum, bahkan mungkin tesis disertasi begitu dia. Jadi ini bukan lagi soal gelap sebenarnya yang mereka sampaikan ini. Itu makanya saya katakan ini murni tindakan dari teman-teman KLB yang mau tenggelam, kemudian semua hal ditarik begitulah. Jadi kalau saya boleh mengatakan begini ya, kalau saya minta tambahan silakan. Di sini, kasihan sebenarnya itu loh. Teman-teman ini menjual kejelekan internal partai ke sana sini begitu. Dan kita ini masih sama-sama Demokrat ini. Jangan-jangan ketum KLB ilegal di Sibolangit itu sekarang malah senyum-senyum ini di rumahnya. Itu dia. Kita berantem begini, kita ribut begini. Kasihan. Jadi kalau aku sih mengajak. Anda menyebut ketum ilegal KLB Deli Serdang? Ya saya ilegal mengatakan itu. Inkonstitusional. Itu loh. Saya sudah cek ke bawah. Mereka tidak bisa menghimpun 50% DPC, 2/3 DPD. Ya.
Itu dia. Itu pertimbangannya. Itu pertimbangannya Oke. hukum. Ini kan ilegal, ini berarti ada yang legal. Kalau legal itu bagaimana mekanismenya? Tapi kita tunggulah nanti kan Menteri Baik. Hukum dan HAM memutuskan. Oke. Tapi yang pasti kami sudah mengantarkan seluruh ketua DPD malahan. Jadi kami sudah ke Menteri Hukum dan HAM beberapa waktu yang lalu, ya. Bukan lagi sekedar by name by address, 34 ketua DPD itu diverifikasi, bahkan by face, gitu. Inilah wajahnya begitu. Oke. Kita lihat aja. Baik. Gitu. Terakhir, Bung Rahmat, silakan komentarnya. Ya, Partai Demokrat pimpinan Bapak Muldoko sangat mendukung penuh upaya Pak Presiden Jokowi untuk melanjutkan pembangunan Hambalang. Jadi kita dukung penuh agar pembangunan Hambalang yang mangkrak 2,5 triliun proyeknya pada era pemerintahan Pak SBY itu bisa dilanjutkan. Jadi yang mangkrak-mangkrak era lalu itu kita dukung sekarang untuk dilanjutkan karena uang rakyat tenggelam di sana, pajak rakyat tenggelam di sana. Jadi kasihan. Kalau kita lihat tadi jadi candi Hambalang itu. Udah tumbuh lumut dan macam-macam. Oke, baik. Jadi uang triliunan rupiah mangkrak di sana. Baik, terima kasih. Dan kita juga tunggu bukti-bukti yang disampaikan oleh Anda, Bung Rahmat, dari tim KLB Deli Serdang terkait dengan tudingan-tudingan. Karena ini adalah tudingan yang serius yang kemudian juga harus disertai dengan bukti untuk meyakinkan. Kalau tidak ada, jangan-jangan ya hanya pepesan kosong atau mimpi di siang bolong tadi disebutkan. Terima kasih Bu Muhammad Rahmat dari KLB Deli Serdang dan juga Bung Jansen Sitindaun. Terima kasih Kompas. Teruslah Terima kasih. menjadi Kompas begitu. Itu untuk membawa kita kepada yang benar begitu. Hidup Terima Demokrat, hidup SBY, hidup AHY. Iya, kami tidak berpegang pada satu pihak, tapi kami berpegang pada amanat hati nurani. Terima kasih. Selamat malam, sehat selalu.